Untuk jamaah YouTube silakan dilihat buku Tauhid halaman 11 bersama cabang 11. Loh kok cocok? Cocok Pak Ndoki. Halaman 11 cabangnya cabang 11. Oh alah. Yaitu bab wujud ada di bawah ini. Silakan yang di YouTube, internet atau di publik bersama-sama ngaji dengan saya, nggak apa-apa rumahnya jauh. Terpaksa barangkali ada mengkhatamkan di media, sebenarnya juga bisa. Tapi kalau bisa harus manual saja datang. Saya kasih target untuk tahun 2024 ujiannya, ma'rifatnya bulan 6 dengan bulan 12. Untuk 1 tahun ini 2024 berarti kita itu punya pelaksanaan ujian 2 kali, bulan 6 dengan bulan 12. Adapun tanggalnya yang bulan 6 sudah saya tentukan. Yang bulan 12 besok saja kalau sudah setelah ujian. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bab wujud. Wujud iku ana loro. Dibeber dadi 10. Nomor 1 wujud qadimah. Tegese wujud disiki. Wujude Gusti Allah. Nomor 2 wujud hadisah. Tegese wujud anyar. Wujude langit bumi saisine. Nomor 3 wujud dini. Tegese wujud bangsa kepetekotan utawa keyakinan. Wujude para malaikat. Nomor 4 wujud majazi. Tegese wujud etok-etokan. Wujude ayang-ayangan. Nomor 5 wujud hakiki. Tegese wujud saknyatane wujude Gusti Allah. Silakan bersama-sama untuk nyimak. Ini adalah ngaji penting. Jangan sampai meninggal dunia tidak tahu Allah. Karena adabnya enggak selesai-selesai. Sak seretan tok kedisian mati garu Allah. Akhirnya disiksa gak mari-mari. Supaya kita besok di alam kubur gak usah ngaji tauhid. Cukup santai saja. Kalau sekarang kita paksakan untuk mencari ilmu, besoknya santai. Tapi kalau sekarang santai, besoknya sibuk. Memang dunia berputar. Wujud itu asalnya 2. Tapi dijabarkan, diterangkan, diteliti ternyata 10, Pak. Nomor 1 wujud qadimah. Tegese wujud disiki wujude Gusti Allah. Gini Pak, langit belum ada, bumi belum ada, isinya langit dan bumi belum ada. Itu zatnya Allah sudah ada, bahkan lebih dahulu. Wah, ini bagaimana Pak? Langit belum ada, bumi belum ada, isi belum ada. Allah kok sudah ada, bahkan lebih dahulu lagi. Ini kalau nggak diterangkan oleh yang ahlinya nggak bisa Pak. Nggak bisa. Kalau zatnya Allah lebih awal. Kenapa? Karena tidak ada lahir. Ada lahir. Dan zatnya Allah ya juga paling akhir. Karena zatnya Allah nggak mati. Nah yaitu. Kalau semua yang ada di dunia ini pasti ada lahir. Tapi kalau langgar ya bukan lahir namanya. Awal. Ya bukan berarti masjid langgar lahir ya enggak. Itu awal maksudnya. Kita kan ada lahirnya.
Makanya nggak punya sifat kidam jenengan. Karena ada lahirnya. Kalau Allah tidak ada lahirnya, makanya punya sifat kidam. Iya, Allah nggak dilahirkan dan juga tidak melahirkan. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Banyak orang mengatakan dalil seperti itu, tapi tidak tahu kepada Allah yang sebenarnya. Gara-garanya cuma satu, gak tanya. Ya malu bertanya. Sesat di jalan. Ngaji tauhid itu bukan sesat. Yang sesat itu orang punya Tuhan tapi tidak tahu Tuhannya, itu sesat. Berarti dunia ini banyak yang sesat. Iya, saya nilai bahwa dunia banyak yang sesat. Tandanya cuma satu, tahu nggak kepada Tuhannya. Kalau tahu berarti nggak sesat. Kalau tidak tahu pasti sesat. Bukan ngaji tauhid sesat, bukan. Orang yang nggak ngaji tauhid itu sesat karena akibatnya nggak punya Tuhan. Nggak punya apa belum punya? Yang nggak punya, yang belum punya ya sampai niki. Belum punya, tapi ada harapan kan? Ada harapan. Ini ngaji tentang kepangeranan ini. Apalagi Nabi Muhammad disuruh Allah menerangkan. Yang isinya seperti ini, Pak. Muhammad bilang kepada mereka, umpama lautan dijadikan mangsi, tinta semuanya, itu untuk mencatat ilmunya Allah, untuk mencatat kepangeranan, ketuhanan. Airnya sudah habis, maka nulisnya belum selesai. Walaupun ditambah lagi sekian, tetap air segoro sak laut itu entek kabeh dijadikan mangsi, tapi nulis tentang ilmunya Allah nggak selesai. Parah, Pak. Oleh karena itu orang yang hatinya sudah makrifat, walau ceramah berapa jam nggak akan kehabisan. Ibarat dalang gak ngarahkan tian lakon. Nah, sekarang banyak orang paling ngaji ya 2 jam tok. Misalnya loh, siap 5 jam. Umpama ada pengajian besar tauhid, jangan kasih ulama syariat. Buang-buang waktu. Cukup saya sendiri 5 jam. Sanggup. Gak entek, soalnya di sini sudah penuh. Oleh karena itu kalau khutbah langsung dadaan enak. Ngapain gubuk kabeh? Gak pakai sinau. Itu cocok dengan Al-Kahfi 109 itu, Mbak. Nabi Muhammad disuruh memberitahukan kepada umatnya seperti saya memberitahu jenengan seperti ini. Bilang kepada jamaahmu gitu. Jamaah saya kasih tahu ya, seperti ini ngomongnya. Lautan itu dijadikan mangsi. Maka mangsinya habis, mencatat ilmunya Allah belum selesai. Kehabisan mangsi. Apalagi ditambah lagi tetap kehabisan mangsi, tapi ilmunya Allah sekian banyak. Makanya orang kalau di sininya kemasukan ilmu segoro, sudah dimanapun langsung berangkat, gak usah pakai sinau. Iya bener, saya ngaji gak pakai pedoman pun juga lancar, gak apa-apa. Karena itu menunjukkan bahwa tauhid itu memang seperti itu. Oleh karena itu kalau tubuh kita diserimpungi, dilingkari oleh tauhid, kita tidak akan kelabakan untuk mencari keselamatan. Tapi kalau badan kita tidak ada tauhid, maka keselamatan tidak akan didapat. Apalagi Quran qad atallaha biqalbin salim. Maka sesungguhnya orang yang bisa datang ke Allah adalah orang yang hatinya selamat. Selamat tidak ada syirik. Nah, ngaji tauhid supaya enggak syirik. Kalau kita enggak punya kelompok muwahhidin, maka tidak akan bisa masuk surga jenengan. Akhirnya saya kumpulkan secara syariat ya lewat WA itu. Itu kan WA itu kan termasuk golongan wahidin kan. Oh gitu aja ada yang keluar gara-gara lemot. Ya gak iso ngatur paling. HP-nya itu, Pak. Itu berarti nomor 1 berhubungan dengan sifat nomor 2, Pak. Yaitu sifat apa? Qidam. Qidam kan artinya dahulu kan. Nah, Allah paling dahulu. Paling dahulu karena Allah tidak pakai lahir. Kalau kita pakai lahir maka kita adalah Qudus. Qudus itu belakangan. Lah besok Allah, dunia hilang semuanya. Yang paling belakang Allah.
Lah sekarang dunia dan isinya belum ada misalnya. Yang paling awal Allah. Lah besok kalau dunia sudah lebar semua habis semuanya, yang paling belakang Allah, yaitu wal awwalu wal akhiru. Itu membahas nomor 2 itu. Nomor 2 adalah kidam kan. Nah jenengan besok kalau nggak tahu yang punya sifat kidam, jenengan tidak akan husnul khotimah, jenengan dipastikan suul khotimah. Karena tidak tahu kepada sifat salbiyah. Yang pertama adalah kidam. Oleh karena itu jenengan semuanya walaupun makrifat besok akan ditanya oleh iblis, aku Tuhanmu yang punya sifat kidam. Gitu besok Pak. Oleh karena itu orang makrifat dan tidak sama ditanya. Kalau di dunia, kalau di alam kubur yang ngerti Allah nggak ditanya, yang nggak ngerti Allah malah ditanya malahan. Kalau di alam kubur kita masih dibantu keluarga doa, masih tembus. Tapi kalau di alam akhirat tidak akan bisa membantu orang tuanya, anak itu. Orang tua tidak akan bisa membantu anaknya juga. Nafsi-nafsi kalau di akhirat. Kalau di alam kubur masih ada negosiasi. Kalau anaknya soleh, mendoakan kepada orang tuanya dan berdoanya berhadapan dengan Allah, maka yang dikubur akan diringankan oleh Allah. Walaupun orang-orang dulu gak nyentuh pada pelajaran tauhid, dan kita sebagai anak, sebagai cucu, makrifat pada Allah, berdoa kepada Allah di alam kubur masih ada bantuan. Kalau di alam akhirat sudah nafsi-nafsi, nggak ada yang bantu. Nah, seperti itu, ngaji tauhid untuk akhirat besok. Karena tidak ada yang sanggup bantu, orang tua jenengan nggak akan bantu. Itu adalah nomor 1, Pak. Kemudian nomor 2 adalah wujud hadisa. Tegese wujud anyar, wujudnya langit bumi di sini. Gini Pak, ini termasuk barang anyar apa barang lama? Anyar, baru ya, barang anyar ya. Tugas kita cuma satu. Kalau kita tahu kalau barang ini baru, maka jenengan punya tugas, punya fardu ain, carilah yang lama. Cari yang lama. Ya sekarang kan ada orang tahu kalau ini hal baru kan. Hal baru, langgar juga baru. Ini juga baru. Lah salahnya tiap hari jumpa kepada yang baru seperti ini, tapi nggak jumpa yang lama. Ini fatal, besok tidak akan husnul khotimah. Saya nyatakan di depan YouTube bahwa kalau Anda bisa menemukan ini, bisa menemukan benda yang baru ini, tapi tidak tahu tidak adanya baru ini, maka tidak akan bisa masuk surga dan tidak akan husnul khotimah. Sudah saya corek. Karena kenapa? Karena saya tahu ibarat orang das-dasan, ibarat orang sekak, saya tahu jalannya. Nah seperti itu. Apalagi kini ngajinya enggak tiap minggu izin setengah bulan, enggak apa-apa. Saya fokuskan supaya cepat kok. Nomor 2 bagaimana Pak? Berarti kita itu kan wujud baru kan, hadisah ya. Yang hadisah yang mana? Ini baru. Ini baru. Kabel ini baru. Terus ini baru. Ini baru. Nah, kalau kita tiap hari seperti itu, tugas kita belum selesai. Ya, termasuk belum menemukan kepada yang lama. Lama itu kidam, kalau baru itu kudus. Makanya nomor 1 dan 2 itu sifat wajib dan sifat mokal. Benar semuanya ini. Saya bertanggung jawab di depan Indonesia. Iya, alhamdulillah pokoknya Indonesia masih ada pelajaran tauhid. Pemerintahan dan tentaranya tidak akan ludes. Tapi saya khawatir kalau Indonesia terlalu banyak pinjaman, ya nanti akan disita oleh orang lain. Akhirnya saya khawatir kan jangan-jangan besok terhapus dari peta. Akhirnya Indonesia tidak ada, yang ada Indochina. Saya khawatir. Oleh karena itu orang yang ditakuti orang agama Islam. Oleh karena itu kompak saja, jangan sampai cerai-berai. Baik Muhammadiyah, NU supaya rukun. Hari raya juga seperti itu, supaya kompak. Hari raya selegende, sole traweh, esuk takbiran. Ono umat kaya ngono iku. Harusnya enggak ada. Ini sudah saya tandaskan, Mbak. Kalau gitu hari raya besok jangan pakai ruyat. Langsung nuju kalender. Barangkali Indonesia dosa, saya yang nanggung dosanya. Masuk internet ini. Gitu aja kok repot.
Yang benar saya bicara ini benar. Orang-orang geleng-geleng kepala, desas-desus di luar sana, Pak. Tapi nggak berani ke saya. Desas-desus kok berita, wani selit, bejirai. Enggak. Masa tiap hari video dilihat, kalau saya tahu disengit no. Gak niat ngaji paling. Enggak. Untuk nomor 2 selesai. Yang nomor 3 wujud dini tegese wujud bangsa petekotan utawa keyakinan wujude para malaikat. Malaikat itu wujud, Pak. Tapi wujud dini, wujud petekatane ati. Kita kan tahu kepada nama malaikat kan, tapi kita belum jumpa malaikat sih. Belum jumpa. Nah itu kita yakini aja. Aku percaya nek malaikat itu makhluk Allah diciptakno jane. Lah kok gak tahu petuk. Nah, caranya melihat petekatan. Saya tekadkan, saya yakini bahwa malaikat ada walaupun saya belum tentu belum jumpa kepada malaikat. Tapi kalau Allah harus dijumpai. Kalau malaikat kita tahu namanya saja. Kalau Allah nggak boleh tahu namanya saja, nggak boleh. Harus tahu kepada yang punya nama Allah. Itu kalau ngaji tauhid jangan dikasih pejangan seperti itu. Kalau ngaji syariat itu enggak, paling-paling ya sampai di semayani besok Pak jumpa di akhirat. Gitu biasanya seperti itu. Itu bukan pembicaraan para hukama, itu adalah pembicaraan para ulama biasanya. Kalau hukama nggak pernah bilang seperti itu. Wong Allah dekat dengan saya kok sekarang enggak. Jamaah YouTube lihat saya, badan saya. Saya ini dekat dengan Allah. Qoribun. Dekat. Enggak ada Allah jauh, enggak ada. Kok enggak tahu karena hatinya tidak ada tauhid. Yang ada adalah syirik. Makanya orang tidak bertauhid tidak akan masuk surga karena tidak bertauhid nilainya adalah syirik. Walaupun dia tidak mengakui kalau dia itu nyembah berhala, tapi nyembah nggak tahu disembah itu sama dengan nyembah berhala. Wes jelentreh kabeh. Iya. Gak ngene gak bentar mripat iki ya. Nah, cek bentar yang bewedang sih. Ngene iki Pak Idul. Oh ngono dikoclok. Silakan diino Mas. Ya, besar. Saya habiskan Pak ini Pak. Oke. Pak, sementara walaupun belum waktunya jam terakhir, barangkali jenengan ada unek-unek tadi keterangan saya, silakan disampaikan sekarang nggak apa-apa. Tapi pelajarannya masih panjang loh, nggih. Nggih. Monggo, Pak. Nggih. Oh ya. Ciptaan pertama Allah itu apa bukan Nur Muhammad? Oh ya, sudah 2 aja nggih. Ketiga, Nggih. iblis ini apa termasuk golongan wujud ini? Oh itu dah. Oh ya ya. Jamaah YouTube saya pertegas lagi, ini ada jamaah tanya karena jenengan belum tentu jelas pertanyaannya, saya tegaskan. Setan, iblis, jin itu makrifat apa tidak? Makrifat. Tapi sayang dilaknat. Nah, saya khawatir jangan-jangan ada orang ngaji tauhid terus makrifat malah dilaknat malahan. Jin, setan, iblis, saya akui, saya saksinya bahwa mereka tersebut makrifat pada Allah. Makrifat, karena bisa menipu Nabi Adam berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan Nabi Adam. Dia adalah makrifat dan makrifatnya lebih unggul daripada kita. Kenapa lebih unggul? Kok dilaknat? Nah ini saya khawatir, jangan-jangan jenengan ngaji tauhid, kemudian makrifat sudah nyengkir dari tauhid, mongkong dengan tauhid, meremehkan tauhid, mengunggulkan kepada yang lain. Ya itu kalau ada orang makrifat, kono aja ngaji nang Gus Umar, ayo ngaji rono tak jarono, lebih dukur, iku tunggale iku. Tunggale. Jawaban saya jelas Pak Yanto. Setan, jin sudah makrifat apa enggak? Jawaban saya makrifat 100%.
dan lebih unggul daripada kita. Kenapa? Walaupun dia itu dilaknat oleh Allah, tapi kan dia sudah masuk surga. Nah kita makrifat kan belum. Berarti pertanyaannya, lebih unggul mana makrifat kita dengan iblis? Lebih unggul iblis. Iblis sudah masuk surga, jadi kan belum. Sing unggulnya dilaknat. Nah kalau kita nggak makrifat, mek makrifat tok del satu kali, sudah nggak ada kelanjutan, nggak ada greget menghidupkan kepada cabangnya apa bagaimana, kholnya Yai Irfan dihadiri apa bagaimana, atau walaupun dia nggak ngaji bisa mencari teman sebagai gantinya apa enggak, dilaknat besok. Jawabannya selesai. Iya, jawabannya adalah makrifat. Kemudian yang kedua apa Pak sih? Yang kedua, yang pertama apa bukan Muhammad? Oh, yang dulu dah. Ini kan hadisnya ini kan. Oh, nggih. Yang wujudnya langit bumi saisinya. Nggih. Ya Muhammad dulu. Oh gitu. Sebelum ada apa-apa, maksudnya belum ada Nabi Adam, belum ada apa-apa, itu Nur Muhammad sudah ada lebih awal daripada Nabi Adam. Sehingga nama itu ditulis di pintunya Arsy. Setelah Nur Muhammad ada, tidak akan lama lagi menciptakan Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu lebih awal bila dilihat dari syariat. Ternyata yang lebih awal menurut hakikat adalah Nur Muhammad. Buktinya Nabi Adam dinikahkan oleh Allah di surga sana dengan mas kawin Sallallahu Alaihi Muhammad. Yaitu mas kawinnya tertulis pada pintu Arsy. Berarti lebih dahulu Nur Muhammad dibanding dengan iblis, manusia, bumi, langit dan isinya. Lebih awal Nur Muhammad. Pengumuman bahwa Nabi Muhammad lebih awal dari Nabi Adam. Saya sampaikan pada YouTube. Kalau bicara seperti ini gak siapa berani Pak, tapi saya berani. Itu kalau dilihat dari hakikat. Tapi kalau dari syariat aja jelas Nabi Adam awal. Nur Muhammad lebih awal dibanding dengan Nabi Adam. Karena Allah menciptakan diawali dengan Muhammad. Kok tahu? Iya, Nabi Muhammad kan namanya kan 4, Mem Kha Mem Dal. Sedangkan Allah yang punya Muhammad kan hurufnya juga 4, Alif Lam Lam Ha. Nah, orang-orang nggak ngerti kalau Allah hurufnya 4. Nabi Muhammad sebagai orang pertama di dunia ini menurut hakikat ada 4. Terus orang-orang nggak ngerti, nggak nyaut. Terus 4 ini apa maksudnya? Nggak nyaut orang-orang. Sekarang saya kasih tahu, jangan dekat dengan saya. Ternyata jangan dapat ilmu yang saya sampaikan secara syar'i. Berarti lebih awal Nur Muhammad dibanding dengan Nabi Adam. Biar supaya diusut orang, saya nggak takut. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, Pak, saya lupa. Yang ketiga itu berarti termasuk wujud iblis itu termasuk wujud. Oh iya, yang wujud ini itu setan, iblis, jin, surga, neraka dan lain-lain, pokok minimal malaikat itu bisa dilihat, tapi dengan dihni wujud petekatane ati wis sampean tekadno, sampean yakini nek malaikat, jin, setan, iblis ono, tapi diono nambe Allah walaupun kita tidak pernah berjumpa, yaitu dihni namanya. Jawabannya sudah jelas semuanya. Untuk jamaah YouTube 3 pertanyaan yang saya sampaikan, itulah kita dalami benar apa enggak ngaji ini. Tetap benar, tidak ada ngaji tauhid salah. Yang salah itu ada pengajian tauhid, dia pura-pura gak tahu, dia pura-pura gak dengar. Itu yang salah. Yang ini benar. Saya lanjutkan ya. Lumayan ada beberapa pertanyaan. Enggak apa-apa. Ini nanti jangan saya kasih waktu 1 jam lebih khusus untuk tauhid. Kalau tadi cuma 33 menit, berarti ngaji tauhid di sini walaupun setengah bulan, waktunya maksimal. Sekarang saya teruskan yaitu nomor 4. Nggih, nomor 4. Nah, nomor 4, wujud majazi. Tegese wujud eto-etoan, wujude ayang-ayangan. Sekarang saya buktikan, Pak. Eto-etoan udah gak temen sih. Gak temen, gak sungguhan. Wujud yang
apa ayang-ayangan, wujud sing gak temen, sing etok-etokan. Ini, Mbak. Kira-kira tangan saya pegangkan ini kira-kira terasa nggak tangan saya? Terasa. Terasa nggak? Nah, ini berarti nggak temen, nggak sungguhan, karena diraba terasa. Berarti itu nggak sungguhan ini wujud, tapi nggak temen. Mereka digerabak kroso. Yang kedua, kira-kira ini tangan saya pegangkan benda, mimbar. Menurut perkiraan jenengan terasa nggak? Terasa. Berarti ini nggak wujud, nggak temen soalnya etok-etokan. Wujud tapi wujud-wujudan. Kok wongan, gitu wong temenan. Berarti untuk menggagalkan seperti ini bagaimana? Ya kita harus tahu tidak adanya ini. Harus tahu tidak adanya ini. Man arofa nafsahu, fakot arofa robbahu. Sapa ro gak ono iki, baru kait terus pengirane. Kalau Allah kan hakiki, kalau yang lain kan majazi, etok-etokan, wujud gak temenan. Nah, contoh lagi, kira-kira tangan saya pegang kabel seperti terasa apa enggak? Nah, berarti ini gak wujud. Seandainya wujud gak temen, karena diraba bisa. Lah, kalau ini semuanya diraba bisa, tugas kita carilah yang diraba gak terasa. Kalau ini saya raba terasa, carilah yang diraba tidak terasa. Nah, tugasnya jenengan, tapi lewatnya ngaji tauhid. Sudah kekurangannya banyak jenengan. Kalau dikupas dari pelajaran tauhid, umat Islam ini, waduh, gak ada nilainya. Gak ada nilainya. Paling ono nilainya kopi ae tok. Sarunge gajah mengkreng pisan. Iku mang ngono tok. Iya, jor-joran nek terawih gembruduk. Iya, hari pertama tok. Bareng 7 dina. Kok tambah mati ya bisa. Ngedekno terapi. Bareng wis ana likuran kali wong 8. Sembayang terawih ya gak harus disembah pisan. Sembayang Jumat ya gak terus sing disembah pisan. Mlebu nang langgar nang masjid gak ro Allah pisan. Embo nyembah apa wong-wong iku? Paling-paling nyembah tembok, nomor 2 nyembah keker. Nomor 3 nyembah orang-orang liwat. Ngono iku. Tahu orang-orang liwat, pancene apa langgare iku bolong-bolong diliwati orang-orang. Nek iki yo gak iki. Sapone Pak Yanto sama bersih ya. Ono curut liwat. Udah Pak, nomor 4 adalah majazi, yaitu wujud gak sungguhan, etok-etokan, wujudnya ayang-ayangan. Pokoknya benda kita pegang terasa, itu gak temen. Ya gak temen itu namanya majazi. Untuk nomor 4 selesai. Nomor 5, wujud hakiki. Wah ini Pak, tegese wujud sak nyatane. Jarang orang tahu ini. Wujude Gusti Allah. Gak ono sing ngeru Allah iki. Nabi Muhammad pun tidak akan tahu Allah kalau tidak Allah yang memberitahu. Nabi Musa tidak akan tahu Allah kalau Allah tidak memberitahu kepada Nabi Musa. Saya tidak akan tahu Allah seandainya saya tidak diberitahu oleh Allah. Makanya di sana-sana nggak ada yang tahu karena hatinya tidak ada minat. Kalau ada minat pasti tahu di mana ada jalan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Bagaimana menemukan jalan wong nggak ada kemauan? Sampeyan berangkat nang sepanjang tapi angan-angan tok. Kira-kira jenengan tuh di perjalanan apa enggak? Angan-angan tok. Aku nang sepanjang, tapi angan-angan tok goma. Kira-kira jenengan di perjalanan bisa enggak? Enggak bisa. Wong jangan nang sepanjang misalnya, saja angan-angan tok. Enggak bisa. Kalau kita yakin saja enggak ngaji tauhid, enggak akan jumpa wong sing ngaji tauhid sama kaudanan yen ya. Ki durung kepethuk sampai halaman piro iki? Halaman 11 padha ambek cabange. Cabang 11 ya, halaman 11. Nggih. Walaupun kita enggak tanya semuanya enggak apa-apa Pak Yanto tadi
untuk mewakili jenengan. Jadi jawabannya jenengan ya harus meresapi matur nuwun. Dengan ada pertanyaan Pak Yanto saya jawab. Gak harus semua tanya, enggak, diwakili temannya aja. Enggak apa-apa. Wujud hakiki, wujudnya Gusti Allah. Jadi kalau ini enggak hakiki, kalau ini enggak hakiki, ini carilah yang hakiki tadi. Ini mirip-mirip keterangannya memang. Hakiki sebenarnya. Kalau saya misalnya membawa buku tauhid, Pak, saya membawa tauhid. Kan saya ngomong tok. Yang benar bagaimana? Saya membawa buku tauhid sambil menunjukkan, ini loh bukunya. Ini benar. Lah orang-orang enggak. Tuhan saya adalah Allah, ngomong tok. Enggak tahu Allahnya. Berarti yang enggak punya Allah, enggak punya Tuhan. Tapi mereka enggak terasa kalau enggak punya Tuhan. Baru saya berdiri di internet, dia mulai terasa, berarti aku enggak duwe pangeran. Iya, enggak punya. Tandanya orang punya bisa menunjukkan. Kalau enggak bisa menunjukkan berarti enggak punya Tuhan. Sudah benar semua. Semua. Ayo orang Indonesia, silahkan saya ngaji dicek. Saya yang mengajarkan di YouTube memang. Sebanyak 7 YouTuber enggak apa-apa. Saya semua yang bertanggung jawab. Dan semuanya anak buah saya, murid saya, jamaah saya akan saya jumpahkan dengan Allah secara syar'i. Hakikinya ya Allah. Nah saya ngaji tauhid kan berusaha bagaimana jenengan jumpa dengan Allah kan. Jumpanya nggak boleh di akhirat. Itu bohong, ngomong kosong. Jumpanya di sini. Seandainya kita nggak bisa dijumpai, masa kelihatan kita warna-warni seperti ini? Nggak kelihatan. Makanya Allah bisa dijumpai sehingga kita itu bisa lihat warna hijau, bisa lihat warna putih, bisa lihat warna krem, bisa melihat warna coklat. Karena Allah di sini ada. Allah di sini ada. Kalau orang-orang nggak ngaji tauhid dikira Allah di akhirat sana. Kalau Allah di akhirat sana ada, ini tidak ada, berarti kecil. Allah di akhirat sana, di dunia nggak ada, berarti kecil. Lah orang seperti itu nggak terasa. Kalau dirinya itu syirik, walaupun tidak nyembah berhala, tidak nyembah Uja, nggak nyembah Lata, nggak nyembah Hubal. Tapi di dunia tidak percaya kalau Allah di sini ada. Adanya besok di akhir itu memaknai bahwa lu kecil. Gunanya apa? Allahu Akbar. Nek akbarnya gue kene ono. Wong akbar gue akhirat tok. Macam ngomong gedabrus syariat iku. Jebol kabeh konangan proposi ilmu ngene iki ya. Ya iki mang proposi ilmu iki. Kabeh kesantap kabeh gak peduli peno dadi jabatan apa. Wong nggih kena kabeh. Sampeyan khawatir apa enggak ngaji seperti ini dengan keterangan yang mendiring seperti ini? Merinding. Ya, terus nih Pak. Sing penting kula sing tanggung jawab lah wis. Kula sing tanggung jawab sampean lo nggodhok tengok-tengok mosok salah wong gak. Ini salah iku sing nerangno, nggih ya. Terus kan Pak. Walaupun demikian jenengan mengajak keluarga ya belum tentu mau. Karena bukan pilihannya Allah. Ya benar seperti ini. Saya sanggup untuk dipermasalahkan orang. Saya sanggup karena membelani jenengan. Ya ini pemersatu umat ya kula iki. Arek Duminu oleh ngaji, arek Dado oleh ngaji, adu PT oleh ngaji, wong kafir oleh ngaji. Sampai saya itu mengislamkan orang Kristen sebanyak 4, sebanyak 5 sekarang. Ngono. Kono-kono gak marah, ojo kancani wong Kristen ngono, tapi saya berteman dengan Kristen, sedangkan buku jenengan ini saya serahkan kepada orang Kristen ini. Siapa tahu besok dia sadar. Ya. Orang Islam nggak mau cetak. Buktinya saya di Ngampel sana, di Sasak. Saya serai untuk mencetak, nggak mau dia. Saya serahkan kepada orang Kristen. Tidak benar. Belum tentu orang Islam menjadi lapang. Pengetahuannya enggak sempit-sempit semuanya. Ngono jagana husnul khotimah. Husnul khotimah ku kudu rukidam bakok mukhalafatul lil khawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat. Kalau seperti itu enggak pernah belajar, enggak ngarah husnul khotimah. Saya corek 100% Anda semuanya tidak akan bisa husnul khotimah kalau Anda tidak tahu kepada sifat salbiyah. Salbiyah ya gak ro pisan. Lagi saya biar aku dudun lek sampean ngaji gembul kula.
Liyane gak gembul kula gak ngerti blas. Paling-paling jor-joran ayu-ayuan, paling jor-joran ganteng-gantengan tok, jor-joran harta benda ngono tok. Iki gak mosok agama Islam ya mono yamene nang pangerane gak ero nasib duwe agama gak ero. Agama dieloki gak harus duwe. Ya apa karepe iku? Nah, nomor 5 selesai ya. Wujud hakiki, jadi jenengan harus tahu tidak adanya benda. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Sapa ro gak ono benda berarti ro nang pangerane. Gak ono sapa ro gak ono awake baru kae ro nang pangerane. Makane ngaji hikam gak oleh disampaikan mbek wong sing durung ro pangeran. Wong hikam keterangane ngono. Iku cuplikan-cuplikan tok iki, Pak, penting-penting tok. Makane Yai Hasim iku atine melek nang Gusti Allah. Nggih. Akhirnya muruk Yai Irfan. Senajan syariat-syariat titik sementara wujud kidam bako. Yai Irfan didalami lagi, kemudian didalami lagi ke Yai Hasan Husain. Akhirnya dengan jereng lagi. Kemudian Abah Irfan ngajari saya tauhid. Loh bener kabeh. Abah Irfan itu pangkat. Karena bisa mencetak saya. Saya sendiri belum tentu pangkat dibanding Abah Irfan. Belum tentu saya mencetak anak buah saya menjadi seperti saya. Tapi Abah Irfan hebat karena bisa mencetak saya syariat. Ngono dilokno wong. Yai Irfan. Saya sing ngelokno iku iblis. Kamu belum tentu bisa mencetak anak buah kamu selain Abah Irfan tersebut yang orang yang mencaci maki. Untuk menjadikan orang bisa tahu kepada Allah. Abah Irfan itu pangkat. Karena bisa mencetak muridnya. Muridnya bisa mengajarkan jenengan. Saya sendiri belum tentu pangkat dibanding Abah Irfan. Nah, berikutnya adalah nomor 6. Oh, kita baca, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 6. Wujud dzati. Tegese wujud bangsa petekotan. Ya bener ya. Wujud bangsa penggepokan. Kasar lan alus. Isaroe sembayang subuh 2 rakaat. Nomor 7 wujud samai. Tegese wujud bangsa pengrungu. Kang mengku jiat papat. Yaiku krungu sangka arah lor, kidul, kulon, wetan. Isaroe sembayang zuhur 4 rakaat. Nomor 8 wujud rihi. Tegese wujud bangsa pengambu. Kang mengku jiat papat. Isaroe sembayang asar 4 rakaat. Keterangan nomor 6 adalah wujud dzati, tegese wujud bangsa penggepokan. Kasar lan alus. Isaroe sembayang subuh 2 rakaat. Kenapa sembayang subuh kok 2 rakaat? Karena orang pegang benda-benda itu terasanya pasti 2. Kalau nggak terasa kasar, pasti terasa halus. Akhirnya sekarang diterapkan oleh Allah bahwa subuh sampai kiamat rakaatnya tetap 2. Itu dari panca indera yang namanya penggepokan. Ini termasuk penggepokan panca indera, Pak. Oh, gepok itu apa sih? Menyentuh. Oh. Terasa 2. Kalau nggak halus pasti kasar. Itu namanya penggepokan bahasanya itu. Itu adalah nomor 6. Kemudian nomor 7 wujud samai. Simai juga boleh. Samai sama nggak apa-apa. Tegese wujud bangsa pengrungu. Kang mengku jiat papat. Yaiku krungu sangka arah lor, kidul, kulon, wetan. Isaroe sembayang zuhur 4 rakaat. Kenapa sembayang zuhur sebanyak 4? Karena orang dengar suara
arahnya sebanyak 4. Misalnya jenengan dari situ terdengar suara saya, berarti suara dari barat. Kalau saya di sini, orang yang di sana itu rumahnya sana dengar suara saya, berarti suara dari selatan. Kalau orang di sana dengar suara saya, berarti suara dari utara. Kalau orang sana dengar suara saya, berarti suara itu dari timur. Makanya suara ada 4, arahnya utara, timur, selatan, barat. Diterapkan oleh Allah sebagai pendidikan sembahyang zuhur jumlahnya 4. Itu risalah namanya, atau sejarah, atau apa, peristiwa. Jadi ada semua Pak, ada malnya. Kenapa sih kok 4? Iya, karena suara, orang mendengar suara itu memang arahnya ada 4. Pokok dunia ini didominasi 4 Pak. Dunia ini didominasi 4. Ya utara, selatan, barat, timur. Dibalak-balik nggak apa-apa. Tapi jangan lupa Allah menciptakan Nur Muhammad. Muhammad itu hurufnya sebanyak 4. Mim, Kha, Mim, Dal. Hurufnya Allah, lafaz Allah itu 4. Alif, Lam, Lam, Ha. Kalimat tauhid dibagi 4. La ilaha illa Allah, Kamal, Jamal, Jalal, Qahar. Terus kita itu juga ada 4, tangan kita 2, kaki kita 2. Orang-orang gak nyaut seperti itu, gak ngerti. Iya, apa? Kok Allah duwe huruf 4, Nabi Muhammad gak nyaut. Makanya di dalam agama Islam minimal ilmunya harus 4. Kalau 4 kita ibadah keterima. Kalau enggak 4 enggak keterima. Enggak bisa. Seperti meja ini ada kakinya 3. Enggak bisa normal. Meja kakinya 3. Ya dipikir sendiri gitu. Apalagi cuma 1 Mbak. Meja ini kakinya 1. Ibarat orang beragama sampai syariat tok. Masa bisa ditempatin seperti ini? Enggak bisa. Enggak bisa. Lebih enak yang 4, syariat, tarekat, hakikat, marifat. Kalimat tauhid dibagi 4, la ilaha illa Allah. Kita pada 4, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Sudah benar semua kalimat sifat wajib 20 dibagi 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, manawiyah. Benar semua. Cuma orang-orang gak nyaut. Karena ulama gak menceritai seperti itu. Bagaimana bisa cerita wong dirinya sendiri gak tahu. Ya apa isane nerangno tentang Allah sok jelentre wong awake dhewe gak ro Allah. Paling-paling ro Allah ya tulisan. Nanti kandhane tulisan niku bahan bangunan kok gak ngandel. Ya, kalau kita gak ngaji tauhid lalu nyembah Allah ya sama dengan nyembah bahan bangunan. Ya banyak Pak seperti itu. Tapi orang-orang nggak terasa karena orang seperti itu dibiarkan oleh Allah, gak direken. Bahwa kesesatan, gelimpangan dalam kesesatan dibiarkan nggak terasa. Setiap hari syirik nggak terasa. Syirik itu paling halus Pak. Penyakit yang paling halus adalah syirik. Sehingga tidak ada orang tahu. Gak semua orang tahu karena halusnya betul. Gak terasa. Waduh seperti itu syirik. Oh gak terasa, seperti itu. Bahaya yang pertama adalah syirik. Makanya jangan saya kumpulkan pada WA, saya kumpulkan pada grup JTI, itu secara syar'i. Jangan itu supaya punya kelompok muwahhidin. Kalau kita nggak punya kelompok muwahhidin, maka tidak akan diterima oleh surga. Kenapa? Orang masuk surga itu yang dilihat satu itu syirik apa enggak, cuma itu toh. Lainnya nanti nggak apa-apa, menyusul. Tapi yang utama pintu masuknya adalah muwahhidin, tauhid. Kalau enggak tauhid lainnya mampus semuanya. Karena innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Gusti Allah gak gelem nyepuro dosane wong syirik, tapi jek gelem nyepuro pokok dosa sak liyane syirik.
Quran itu benar semuanya, cuma pembawanya yang nggak benar. Quran dibuat dalil boleh, tapi yang membaca dalil ini nggak boleh sebenarnya, karena nggak tahu. Orang bicara itu harus tahu dulu. Misalnya, saya bicara tentang surga, saya harus tahu tempatnya surga, Pak. Harus tahu tempatnya surga. Nah, kan sekarang kan banyak orang bilang surga tapi nggak tahu tempatnya kan? Nggak bisa masuk surga, nggak akan bisa. Saya bicara tentang surga, saya harus tahu kepada yang punya surga. Nah, orang-orang nggak menceritai itu. Besok kita akan masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Lah ngomong tok. Wong swarga ya gak runggone, gak petuk sing duwe. Wis gak masuk akal. Gak masuk akal. Enak ngaji ngene sampean. Ngene ngaji syariat bijuki tok ben. Ya, ini kan bijuki kalau teman sama-sama saya tanggung jawab. Seandainya ngaji ini salah, saya siap dinerakakan oleh Allah, sampean jangan. Nah, saya bilang seperti itu, Pak. Kayak ngaji tauhid bener, saya dinerakakan oleh Allah bener. Kalau ngaji tauhid salah, berarti yang bener itu ngaji tauhid, yang tidak ngaji tauhid itu salah. Sembahyang ya salah, Jumatan ya salah, wudu ya salah, puasa Ramadan ya salah, puasa Rejab ya salah. Oleh gak salah ya apa niat harus diniati. Krana Allah ora weruh sing dikronoi. Ya kanca sampean berdua ambek kanca kula. Ya kecamatan Dria ambek Kriyan padha ae. Nggih. Ya bejat kabeh kaya ngene iki. Ya kate diceritani apa sampeyan ngaji amono jamene syariat. Ya syariat iki biyen. Ya kan sing jerone iku didoleki aja njabane tok. Mosok kulite tok kaya apa kulit. Jalek kono isine, apa maneh donya iki ana isine. Akeh wong garo isine, Pak. Banyak orang tidak tahu isinya dunia. Banyak orang tidak tahu isinya nafas. Banyak orang yang tidak tahu isinya lubang jarum. Banyak orang yang tidak tahu isinya kangkung. Gak roh. Walane gak ono sing muruki. Nek muruki ya apa sing dimuruki gak roh, sing muruki gak roh. Ya padha. Ya padha mek belajari apa? Belajari ngelangi, sing muruki gak iso ngelangi pisan. Sing dimuruki gak iso ngelangi bener. Sing muruki gak iso ngelangi. Ya iso kelem karo. Lah kelem iku neraka. Agama enggak boleh disiar-siarkan semampu orang sesuai dengan nafsunya, harus sesuai dengan akal. Nyampaikan agama itu tidak boleh dengan nafsu, tapi harus disampaikan dengan akal. Akal tandanya gini, Pak. Gurunya nganut kitab, bukan kitabnya diikutkan gurunya. Kalau ngaji syariat biasanya dipilih yang gampang tok, yang ibu nggak diterangno. Akhirnya kitabnya dialogno gurune. Padahal sing asli gurune kudu nganut kitab. Keterangannya abang, gurune kudu wani abang. Keterangannya Gusti Allah di mana-mana, saya ngomong kudu wani. Nggih Gusti Allah kok ndi-ndi, kok langgar. Ono pancene, ngono kuduan. Berarti ngaji itu dua, ada yang berdasarkan nafsu, ada yang berdasarkan akal. Kalau berdasarkan nafsu yaitu orang-orang yang menceritakan tok, nggak tahu apa yang dibicarakan. Nah berikutnya adalah wujud apa? Nah, kalau nomor 7 sudah ya, nomor 7 ya. Sekarang nomor 8 halaman 12. Untuk jamaah YouTube silakan dibalik halamannya adalah halaman 12. Ini yang nomor 8. Terus saya terangkan nomor 8 adalah wujud riki, tegese wujud bangsa pengambu kang mengku jihad papat isaroe sembayang asar petang rakaat. Kenapa sembahyang asar sebanyak 4 rakaat? Karena orang bau itu arahnya 4. Kalau enggak dari timur, utara, dibalak-balik enggak apa-apa. Selatan, barat. Makanya sholat asar sebanyak 4 rakaat karena orang bau arahnya sebanyak 4. Bener kabeh pelajaran tauhid. Oleh karena itu barangkali jenengan ngaji seperti ini kurang, silakan nyabang nggih, nyabang di Bambe, nyabang di Cangkir sana,
nyabang disumput, kriya kencana monggo gak apa-apa. Jenengan ngaji setengah bulan sekali ini kurang, Mbak. Temen kurang. Seharusnya jenengan tiap hari 7 jam setengah. Aturan dari Allah. 7 jam setengah. Oh ini jenengan kurang, ditambah sendiri aja. Atau kalau punya YouTube, apa namanya, FYP, ya bener di FYP tersebut. Nggih. Nek sampean duwe FYP digawean tok kentengen. Dadi gawe berat-berat kono download apa ngono. Sampaikan kepada khalayak ramai tentang video yang beredar. Ini bukan apa video legal, bukan ilegal, tapi adalah legal, sah. Yang tidak sah itu ngomong Allah haru Allah, gak sah. Nah, ini adalah nomor 8. Kenapa sembahyang asar sebanyak 4 rakaat? Karena orang bau, arahnya sebanyak 4. Bawahnya, mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 9, wujud basori. Tegese wujud bangsa peninggal kang mengko jiat telu, yaiku ningali sangka arang ngarep, kiwa, tengen, isaroe sembahyang maghrib 3 rakaat. Nomor 10, wujud tokmi. Tegese wujud bangsa pengrasa kang mengko jiat 4, yaiku rasa legi, pahit, panas, adem, isaroe sembahyang isya 4 rakaat. Insyaallah nanti selesai, Pak. Saya usahakan selesai. Karena apa? Jenengan ngajinya maksimal untuk tauhid. Tapi tetap nggih setiap hadir kitabnya 2 nggih. Yang setengah jam untuk peke atau Allah tidak gaib, yang 1 jam lebih itu untuk tauhid. Insyaallah cukup. Dan ini 1 bab selesai 1 sampai 10. Beritahu kepada keluarga walaupun jenengan ngajari di rumah boleh. Untuk hafalan, untuk arahan saja. Adapun khatamannya di sini. Jadi pasti Pak, 1 tahun secara syar'i khatamannya tiap tahun 2 kali. Yang nggak nutut bulan 6, silakan ikut yang bulan 12. Yang ngajinya bulan 12, kemudian nggak nutut. Sebelumnya itu sudah nggak nutut, maka ikut pada bulan 6. Enak, targetnya sudah jelas. Jadi ibarat fakultas atau universitas itu apa jadwalnya sudah pasti. Ini ngajinya disiplin ilmu. Ilmu kalau enggak 4 enggak disiplin namanya. Mosok ngaji tau ke sepotong-sepotong. Ya kok YouTube iku saliyane kula. Potong-sepotong, nerangno Allah karo Allah. Nerangno wusul karo sambungan yang aslinya. Makanya konslet karo sambungane. Konslet. Akeh wong konslet kok agama Islam, sambungane kabel lho gak cocok. Terima kasih semuanya. Ada rezeki dari jenengan, saya berikan vitamin. Sehingga sebenarnya ngaji capek, sekarang capeknya berkurang. Terima kasih juga ada yang beri ngasihkan kopi. Cantik Nopayanto kata kei. Ayo boleh sak kresek ya. Ente kapan? Ya, cinta nggak titik untuk menambah apa ya? Ya sedikit ada peningkatan kesehatan. Yes, disuruh jamaah berikan vitamin ya, berikan vitamin. Kalau jamu sudah saya berikan jamu. Tapi ya harus kita menghilangkan semuanya itu kekuatan dari Allah gitu. Oh yeah. Nomor 9, wujud nomor 9 adalah wujud basori.
Basor itu penglihatan. Basor itu melihat. Sifat nomor 12 kan. Kalau diurut dari sifat 20. Nomor 12, basor. Artinya melihat. Makanya Allah kena didelok, makanya Allah bisa dilihat. Karena Allah punya sifat nomor 12. Benar semuanya, Pak. Tegese wujud bangsa peninggal kang mengku telu yaiku ningali sangka arah ngarep kiwa tengen isaroe sembayang maghrib 3 rakaat. Kalau kita melihat, saya ini menghadap ke timur, yang saya lihat 3, utara, timur, selatan. Bener, makanya sembahyang maghrib 3 rakaat aja, seperti itu ceritanya. Kalau di sana menghadap ke utara, yang dilihat pasti 3, barat, utara, timur. Kalau jenengan menghadap ke barat, yang dilihat 3, selatan, barat, utara. Kalau menghadap ke selatan, ya 3, timur, selatan, barat. Pelajaran tauhid benar semuanya. Saya yang membenarkan. Karena saya pembawanya. Ya jelas tahu. Ibarat kendaraan, saya tahu ciri-cirinya. Nah sekarang orang naik agama Islam, gak tahu ciri-cirinya. Ciri-cirinya orang Islam itu ya, nek syahadat delok Allah. Itu ciri-cirinya. Nah sekarang orang syahadat delereng kan delok Allah. Ya gak syahadat jadi kafir. Syahadat itu gini, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tadi melihat Allah di depannya. Ndelok Allah ku akhirat ngono. Syahadate kok kene kok ndelok ku akhirat, kok aneh. Kene. Sampeyan jarno ayo bareng-bareng, Mbak, untuk berjuang menegakkan ilmunya Allah. Siapa yang ngeramut ilmunya Allah, jangan akan diperhatikan kehidupan kita di akhirat. Walaupun belum di akhirat, di dunia pun juga ada barokah hidup. Karena ada orang hidup gak barokah. Malah ngidul ndelok apa-apa gak ketok Allah, iku uripe gak barokah iku. Sing enak iku ndelok Allah, terus ketok apa-apa, ngono ta apa. Akeh wong melek njaba tapi merem jero. Kedadeane napa? Kedadeane ya mamang. Mamangku gak tahu, raba-raba. Punya Tuhan kok raba-raba. Allah ku pantes ya gede dempal, diraba-raba. Apa? Bang, tapi dia berhenti melipati sotok pisan. Apa mlakune ambek sepatu brok, iya satpam bae. Allah di sepatuan mboten nek kula di sepatuan. Tapi Allah nyoka. Dengan anu nggih, ayo bersama-sama nggih menegakkan ini. Sak kuat-kuate. Karena orang menegakkan ilmu tauhid tidak akan Allah membiarkan kehidupan jenengan, gak. Tetap diperhatikan. Gak ada orang yang dekat dengan Allah terus orangnya mesum ekonominya, enggak. Walaupun sedikit kekayaannya tapi barokah, itu yang penting. Sak mono kae gak tambah marme ati. Boleh gak nak tauhid, boleh gak marem blas. Ini nomor 9 adalah tentang melihat ya. Jadi penglihatan itu benar ya, ada 3 ya. Depan, kiri dan kanan. Kalau kita menghadap ke sana, ke tenggara, ya 3, timur laut, tenggara, barat daya. Kalau kita menghadap ke barat daya, ya 3, tenggara, barat daya, barat laut. Masa jangan lupa mata angin. Lali paling. Ali, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut. Mati buruke ngene SMP ngono. Biyen kae iso saiki lali. Biyen kae iso saiki lali. Yo akeh nek ngomong ngono ae. Oke, biyen karo Allah saiki karo kono umat kaya ngono iku. Gak usah ngono iku. Biyen karo Allah gak apa-apa. Saiki kudu ro. Ngono ta apa umat Islam. Biyen karo, saiki karo, sama mati karo, jan umat-umatan. Umat-umatan aja nih.
Nek umat Muhammad iku padha makrifate, Pak. Nabi Muhammad iku makrifat. Sampeyan makrifat berarti umat Muhammad. Ngono, Pak. Ane durung makrifat jenenge umat Islam. Umat Islam. Nang makrifat gak sembayang juga umat-umatan. Nomor 10 terakhir. Nah, terakhir nih jamnya. Nomor 10 adalah wujud tokmi. Tokmi itu perasa. Rasa. Tokmi itu perasa. Nah, rasa itu ada 4 kan. Nah di sini ada wujud tegese bangsa pengrasa. Wujud bangsa pengrasa kang mengkujiat papat yaiku rasa legi, pahit, panas, adem. Isaroe sembayangi sak petang rakaat. Rasa sedunia itu 4. Ya, 4. Manis, pahit, panas, dingin. Sudah nggak bisa ditolak. Nggak mungkin lebih, nggak mungkin kurang. Berarti pas. Ilmu tauhid itu pas. Nggak ada apa geser, nggak ada. Makanya pelajaran ilmu tauhid itu enak. Walaupun zaman kapan saja, sifat nomor 1 pasti wujud. Sifat nomor 10 pasti kaya dan lain-lain. Enak pelajaran tauhid itu. Makanya ketemu Allah juga enak, wajar. Kalau saya di sini, saya ketemu Allah. Kalau saya di jalan ketemu Allah. Kalau saya masuk jeding sana, tetap di sana ada Allah. Kalau saya pulang ke rumah sana, di rumah jumpa dengan Allah. Enak ngaji tauhid, jumpa Allah di mana-mana bisa. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana kita beradab, di situ Allah. Innallaha sak temene Gusti Allah iku wasiun dat kang jembar, alimun tur dat kang mudaneni. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk 1 sampai 10 sifat sudah selesai. Ada tambahan keterangan lewat pertanyaan monggo. Barangkali. Nggih. Nggih. Iblis itu kan dosanya hanya 1. Apa? Iblis itu dosanya hanya 1. Dilaknat Allah karena tidak mengakui penciptaan manusia. Oh. Iblis itu apa termasuk apa? Syirik. Iblis itu adalah bertauhid. Cuma di tengah-tengah kehidupan iblis itu putus dengan Allah. Putus dengan kebenaran. Putus dengan perjuangan. Putus dengan apa? Hakiki. Jadi sekarang itu syirik. Jadi iblis itu makrifat, setan makrifat, jin makrifat. Tapi di tengah-tengah kehidupan mereka atau dia itu adalah putus dengan tauhid, sudah nggak mau bertauhid lagi. Kalau teman kita setelah makrifat nggak bertauhid lagi, maka itu adalah iblis yang kedua dari manusia. Kalau iblis dari jin ya tadi. Jadi iblis kalau orang saya ngaji tauhid ke Abah Herban ya, kemudian saya nggak meneruskan, sudah nggak ngejak kepada keluarga, nggak ngajak kepada teman, saya nggak meneruskan ngaji saya, malah saya keluar dari tauhid. Nah, yaitu iblis. Iblis. Jadi iblis ada 2, ada iblis formal, ada iblis non formal. Pertanyaan 1 sudah dijawab, Pak. Itu tadi yang intinya apa, Pak? Intinya pertanyaan. Tadi kan iblis itu dosanya 1. Jumlahnya 1? Dosanya. Oh, iya dosanya 1. Cuma syirik. Iya, apa termasuk golongan makhluk syirik. Nggih. Asalnya tauhid, tapi lama-lama menjadi syirik. Kok iso koyo ngono? Makanya sekarang iblis dilaknat oleh Allah karena syirik. Lah, orang yang tidak bertauhid juga dilaknat. Orang iblis dilaknat. Oke, setelah makrifat dia sudah kelepas, sudah enggak ada baunya lagi, sudah. Enggak ada greget terhadap Allahnya, malah menipu. Iya, Dam. Allah seperti itu. Makanya enggak boleh makan seperti itu. Itu Allah yang menipu kamu. Wow. Membalik lidah. Berarti orang yang membalik lidah itu adalah iblis. Tapi iblis kedua. Iblis yang pertama adalah yang dari jin. Iblis kedua adalah dari manusia. Makanya minal jinnati wan nas. Benar semuanya. Pertanyaan kedua, monggo. Ini terakhir, nggih. Mengenai Allah itu mengenai Allah ada di mana-mana. Oke, Allah di mana-mana, nggih. Betul. Itu pernah saya baca, dapat share dari bro. Yang apa? Dapat share dari
Oh iya, iya. Itu bahwa menunjukkan perjalanan Isra Mi'raj itu adalah menunjukkan kalau itu ada di as. Itu masih ada yang mengatakan gitu, Mas. Itu bukan grup kita kan? Bukan. Nah, iya, ya seperti itu. Pokoknya jangan sampai terganggu dengan grup-grup lain. Makanya saya sarankan, kalau grup-grup yang lain tidak menguntungkan bagi keimanan, gak usah digunakan. Kita berkumpul kepada muwahhidin. Nah, jangan sampai terganggu. Tapi nggak apa-apa kita ikuti, tapi jangan sampai merusak keimanan. Karena sekarang itu orang grup-grup malah merusak keimanan, bahkan merusak kepada ekonomi. Jangan mau ngaji tauhid seperti ini, jangan urusan pada yang lain. Makanya kita punya grup nggak apa-apa, tapi grup yang benar tauhid, yang lainnya juga benar. Tapi kita lihat, kita seleksi, benarkah ini menguntungkan saya bagi keimanan? Jangan-jangan merugikan. Kalau merugikan berarti larinya kepada iblis. Kalau menguntungkan larinya adalah kepada muwahhidin. Seperti itu. Jadi intinya yang tajam apa, Mas? Intinya adalah saya sih sudah yakin kalau itu di mana-mana. Iya, di mana-mana. Iya. Iya. Saya sudah oleh mengaku. Iya. Cuma yang saya maksud itu juga saya Islam Iya. bagus juga. Artinya kadang di situ saya dapat ilmu dari situ. Iya. Nah, meskipun hanya dari saya terus ya. Iya. Cuma ketika dapat terus dengan saya jelaskan itu Oh gitu. Cari kebenarannya gitu. Iya. Enggak, yang benar itu Allah di mana-mana. Meskipun ada Al-Quran bisa ya, kalau itu iya. Ada di as gitu, Mas. Iya. Di situ. Kalau Al-Quran, iya. Menunjukkan dengan bukti yang berjalan soal maka menunjuk ke atas. Iya. Itu menunjukkan bahwa Allah ada di atas. Oh gitu. Ya benar. Kalau orang menunjukkan di atas. Ya tapi hatinya harus tahu kalau di sini ada. Yang salah itu mengatakan bahwa Allah di atas, tapi di bawah nggak ada. Itu memaknai bahwa Allah itu kecil. Nah itu syirik. Allah di atas ada, di bawah nggak ada. Berarti kan kecil, menyamakan manusia dengan dia, atau dia disamakan dengan manusia. Berarti hati-hati kalau ada kelompok seperti itu. Walaupun orang yang ahli ceramah mengatakannya juga seperti itu. Sampai kalau malam hari sembahyang, Allah turun. Jangan selesai Allah naik. Apa gak syirik itu? Ya syirik. Masa Allah naik turun, kalah lip. Apa gak anyangan-anyangan dah? Misalnya Pak Yanto, sembahyang tahajud, sembahyang istikharah, sembahyang hajat. Allah turun karena menyaksikan Pak Yanto. Setelah Pak Yanto sudah selesai, Allah naik lagi. Itu memaknai bahwa Allah itu kecil. Allah di mana-mana kok dia naik turun, kalah lip. Allah itu di mana-mana dan tidak di mana-mana. Iya, Allah di mana-mana tapi tidak di mana-mana. Perkataan seperti ini kalau tidak dari aplikasi Mukasabah nggak jelas. Makanya sekarang banyak orang nggak jelas. Orang mengatakan bahwa Allah gaib kan, gaib itu nggak jelas. Berarti tiap hari nyembah gak jelas. Oh, konangan nyembah gak jelas. Allah kan gak hakul mubin katanya. Allah itu gaib, maha gaib pisan. Karena gaib itu kan gak jelas. Berarti tiap hari lah nyembah gak jelas ayo. Gak oleh nyembah gak jelas ya itu jelas. Kok sampean mangan gak oleh harus dipangan. Kudu terus sing dipangan. Bener semua. Nah demikian Bapak Ibu tentang apa yang saya sampaikan. Nah, waktunya sudah cukup 1 jam lebih malahan. Doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina sakratil maut. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.